Halo Sobat Tekno, balik lagi sama gue Leli Maulida. Dan kali ini gue bawa HP terbaru Realme, yaitu Realme GT6. HP ini termasuk HP flagship ya buat Realme. Dan si GT6 ini menandai kembalinya GT series di Indonesia setelah sempat vakum sejak tahun 2022. Gue udah sempet coba Realme GT6 selama sekitar 2 minggu. Nah, gimana pengalaman gue pakai handphone ini? Tonton video ini sampai tuntas ya. Realme GT6 dibungkus dalam kotak hitam nih, kayak gini. Dengan teks warna kuning, jadi kontras banget sama boxnya. Terus ada juga tulisan AI, karena handphone ini tuh dilengkapi dengan beberapa fitur berbasis kecerdasan buatan. Kita lihat isinya yuk. Ada kartu garansi. Terus ada panduan singkat. Ada soft case-nya juga nih. Soft case-nya warna abu-abu, nggak jelly case yang bening-bening gitu. Ada SIM ejector. Ada unit handphonenya. Ada adaptor charger yang udah support fast charging 120 watt. Nah, ini aksesori terakhirnya USB Type-C. Ini dia penampilan Realme GT6. Handphone ini pakai layar LTPO AMOLED 6,78 inci. Yang jadi gimmick di handphone ini adalah kecerahan puncak layarnya yang sampai 6000 nits. Realme sampai klaim HP ini sebagai smartphone paling cerah dan paling terang di dunia. Nah, gue udah coba handphone ini langsung di Milan, Italia, di tempat acara peluncuran globalnya. Emang iya sih, pas gue pakai selama di Milan, layarnya itu terlihat jelas meskipun di bawah terik matahari. Apalagi di sana saat itu lagi musim panas. Tapi sebenarnya ukuran kecerahan di handphone yang udah ada di pasaran udah cukup sih, gak gelap-gelap banget kalau dilihat di siang hari. Soal desain layarnya, tepi layar Realme GT6 ini didesain melengkung alias curve. Secara pribadi gue suka sih sama layar yang kayak gini, karena feel-nya itu terasa full layar gitu. Layar Realme GT6 juga udah dilapisi kaca pelindung Gorilla Glass Victus 2. Harusnya nggak gampang kegores ya. Selama pemakaian juga handphone ini gue taruh di tas, ketindih handphone lain atau benda lainnya juga masih mulus nih lapisan pelindungnya. Pengoperasian layarnya juga terasa nyaman karena handphone ini udah support refresh rate 120 Hz. Mulus kan? Oke, sekarang kita lihat gimana desain punggungnya. Realme GT6 didesain kayak ada cerminnya nih. Kalau Realme nyebutnya desain ini tuh nano mirror. Emang beneran kayak cermin sih, jadi kita bisa ngaca di handphone ini. Desain yang menyerupai cermin itu cuma di sepertiga punggung ponsel aja. Selebihnya menampilkan desain logam, tapi finishingnya glossy. Sayangnya si penampang Realme GT6 ini gampang banget nangkap bekas jari. Jadi gampang terlihat kotor. Untungnya handphone ini kita kebagian yang silver, jadi nggak begitu kelihatan. Tapi kalau di sini, di pas kameranya, ini gampang banget nangkap sidik jari. Kalau yang concern sama penampilan harus rajin bersihin sih. Realme nyediain soft case sih ya. Tapi tetap aja meskipun dipakein soft case, penampang yang di dekat modul kameranya ini tetap kelihatan dari luar gitu. Jadi tetap nangkep bekas jari juga. Nah, benefitnya kalau ada cermin di sini buat Gen Z khususnya, kalau selfie Gen Z kan biasanya pakai kamera belakang ya. Jadi bisa ngaca gitu. Smartphone ini juga punya tombol volume dan power yang disusun sejajar di sisi kanan ponsel. Terus ada speaker, mikrofon, Type-C, juga slot SIM di bawah ponsel. Ada mikrofon lagi, sama sensor inframerah di bagian atasnya. Realme GT6 ini punya ketebalan 8,6 mm dan bobotnya 199 gram. Bobotnya cukup ringan sih dibanding handphone pada umumnya yang kira-kira di atas 200 gram. Padahal Realme GT6 ini punya baterai yang cukup besar, 5500 mAh.
Handphone ini ditenagai chipset Snapdragon 8S Gen 3 dari Qualcomm. Chip ini terhitung masih baru ya, karena baru rilis Maret 2024. Realme GT6 juga jadi smartphone pertama di Indonesia yang pakai chipset itu. Di Indonesia, Realme GT6 cuma ada satu opsi RAM aja, 12GB sama storage 256GB. Nah, dengan kombinasi chipset, RAM, sama kapasitas penyimpanannya itu, overall gue ngerasa performa handphone ini oke ya. Baik untuk support aktivitas sehari-hari termasuk chatting, scrolling sosial media, browsing, dan lain-lain. Buat main game juga lancar jaya loh, termasuk game-game berat seperti Genshin Impact, Mobile Legends, dan PUBG. Gue bisa mainin game contohnya Genshin Impact di settingan grafis tertinggi dengan frame rate 60 fps tanpa hambatan. Tapi settingan ini mungkin bakal bikin handphone cepat panas ya kalau kita mainin selama berjam-jam. Untuk itu gue saranin pengguna pakai settingan medium aja biar pengalamannya lebih maksimal. Selain lancar memainkan game berat, Realme GT6 juga bisa dipakai untuk game mobile lainnya seperti Mobile Legends hingga Honor of Kings dengan lancar jaya. Game-game seperti ini bisa dimainkan dalam waktu cukup lama di settingan grafis tertinggi. Di aplikasi Antutu, gue ngetes Realme GT6 selama 5 kali. Kalau dihitung, rata-rata skornya itu adalah 1,5 juta poin lebih. Skor ini lebih rendah dibanding skor Antutu yang dipamerin Realme di acara peluncuran Realme GT6 di Milan, Italia. Karena saat itu skornya sampai 1,6 juta poin lebih. Kalau menurut penjelasan pihak Realme Indonesia, skor yang dipamerkan saat peluncuran Realme GT6 itu adalah pakai yang varian tertinggi dengan RAM 16GB dan storage-nya 1TB. Dan varian itu nggak masuk Indonesia, jadi beda konfigurasinya sama yang gue pakai di sini dan diedarkan di Indonesia. Sekarang kita lanjut bahas kameranya ya. Realme GT6 dilengkapi 3 kamera belakang. Ada kamera utama 50MP dilengkapi dengan fitur stabilisasi OIS. Kamera telefoto 50MP dengan zoom optis 2 kali dan kamera ultrawide 8MP. Nah, gue udah coba kamera handphone ini untuk motret aneka sudut Milan, Italia. Secara umum hasilnya terbilang bagus, utamanya untuk hasil foto yang diambil pakai kamera belakang Realme GT6. Apalagi dukungan OIS di kamera utamanya bisa ngebantu pengambilan gambar jadi lebih stabil. Apalagi tangan gue gampang tremor ya, jadi ngebantu banget. Contohnya foto gereja katedral atau dalam bahasa Itali disebut Duomo. Gereja ini jadi ikonnya Milan nih. Pas motret Duomo pakai Realme GT6, setiap detail gereja bisa diabadikan dengan baik. Cuaca yang terik di Milan karena saat itu memasuki musim panas, turut membantu setiap detail gereja terlihat dengan jelas di kamera. Meski terik, fitur HDR di handphone ini juga ngebantu ngatur supaya pencahayaan antara objek utama dengan foto background nggak begitu jomplang. Gue juga coba motret Duomo pakai mode high res alias resolusi tinggi di Realme GT6. Hasilnya, setiap detail area gereja terlihat lebih tajam dibanding kamera defaultnya. Bahkan pas fotonya diperbesar di galeri, setiap detail masih begitu jelas. Tapi background fotonya alias langit di atas gereja jadi overexposure. Selain itu, foto dengan mode high res juga ukurannya lebih besar, nyaris 3 kali lipat lebih dibanding foto dari kamera default. Selain Duomo, gue juga sempat berkunjung ke Stadion San Siro yang jadi markas klub sepak bola AC Milan dan Inter Milan. Hasil kamera Realme GT6 di San Siro juga bagus loh. Detailnya tajam mau di outdoor ataupun indoor. Warnanya juga oke meskipun sama software kamera tone-nya agak dinaikkan. Tapi masih cukup alami lah, nggak lebay. Selain kamera utamanya, gue juga nyoba kamera ultrawide Realme GT6. Nah, agak beda dengan kamera utamanya, hasil foto kamera ultrawide Realme GT6 nggak begitu tajam. Masih cukup oke sih sebenarnya, tapi kalau di zoom, detailnya itu kelihatan nggak setajam kamera utama. Kemudian ada juga kamera telefoto 50MP. Kamera telefotonya juga cukup oke untuk motret, khususnya motret objek yang statis alias nggak bergerak. Telefotonya sendiri support zoom optis 2 kali. Bisa sampai 20 kali sih kalau pakai softwarenya. Tapi hasilnya jangan harap bagus ya. Apalagi buat yang tangannya tremoran kayak gue.
karena kamera ini nggak dilengkapi dengan fitur stabilisasi macam OIS. Untuk videonya, overall gue lebih sering pakai kamera utama aja, karena kembali lagi ke tangan gue yang tremoran tadi, biar videonya terlihat lebih mulus dibantu dengan OIS. Tapi detail video pakai kamera telefoto juga cukup oke kok, apalagi smartphone ini udah support video kualitas 4K di 60 fps kalau tanpa fitur stabilisasi Ultra Steady. Kalau pakai fitur Ultra Steady, kualitasnya hanya support di 1080 pixel 60 fps aja. Realme GT6 juga dibekali kamera depan 32 megapiksel. Hasilnya ya biasa aja sih, nggak begitu istimewa. Detailnya dapet, warnanya nggak lebay. Oke-oke aja sih kalau buat video call atau selfie. Untuk videonya, kamera ini udah support kualitas 4K di 30 fps. Ada fitur stabilisasinya juga nih di kamera depannya. Tapi kalau fitur stabilisasinya aktif, kualitasnya mentok di 1080 pixel 30 fps. Untuk melengkapi kameranya, Realme GT6 juga dilengkapi fitur AI. Contohnya AI Night Vision buat video di kondisi pencahayaan yang gelap. Ini harus benar-benar gelap ya, karena biar kelihatan perbandingannya. Walaupun gelap, hasil videonya emang oke karena dibantu AI. Ya, seenggaknya kelihatan jelas subjeknya. Kalau detailnya ya nggak tajam-tajam banget. Selain fitur itu, Realme juga nyediain fitur AI lainnya, yaitu AI Smart Removal. Fitur ini bisa bantu buat hapus orang atau objek lain yang ada di foto. Tapi fitur ini cuma bisa dipakai di foto aja dan harus connect ke internet. Cara pakainya tinggal buka foto di galeri, pilih menu edit dan AI eraser. Kemudian tandain objek yang mau dihapus dan jadi deh. Hasil akhir foto yang diedit pakai fitur AI Smart Removal emang nggak selalu mulus, tergantung tingkat kerumitan background atau objek yang dihapus. AI Smart Removal Realme GT6 juga belum bisa ngehapus bayangan kayak AI di Samsung Galaxy S24 series. Jadi kalau hapus orang di foto, bayangannya tuh masih ada. Ada lagi fitur AI di HP ini, nama fiturnya AI Smart Loop. Jadi nanti ketika pengguna hold foto atau teks ada kayak cahaya gitu di dua sisi layarnya. Kalau konten tadi diarahin ke sana, akan muncul berbagai aplikasi di Smart Loop yang bentuknya kayak setengah lingkaran. Konten itu kemudian bisa di-share ke aplikasi lain kayak Instagram Stories atau WhatsApp. Realme GT6 meskipun ramping, baterainya gede loh, 5500 mAh. Nah, pengalaman selama gue di Milan, baterainya itu awet banget. Padahal dipakai buat chatting, browsing, rekam video, dan foto-foto dari pagi sampai sore. Baterainya itu masih sisa 20%. Kalau cuma buat penggunaan standar, baterainya bisa awet lagi seharian kayaknya. Pengisian ulangnya juga cepet karena charger bawaannya itu udah support fast charging 120 watt. Oke, setelah gue jabarin semua pengalaman tadi, tiba saatnya di kesimpulan. Menurut gue, Realme GT6 ini performanya oke, kamera overall oke lah, baterai awet, desain premium, fitur ala flagship pun ada. Yang kurang optimal adalah kualitas kamera ultra wide-nya yang cukup disayangkan ya, karena agak jomplang sama kamera utama dan telefotonya. Kemudian zoom digital di kamera telefoto juga nggak begitu tajam, meskipun udah dibantu biar mulus sama software kamera. Desainnya juga kalau buat gue terlalu menonjol, khususnya buat kameranya ini. Padahal bisa kayaknya dibuat lebih ramping biar terlihat lebih elegan. Harga Realme GT6 dibanderol 8 juta. Jadi smartphone ini harganya kayak HP menengah premium ya, meskipun pakai chipset flagship. Kapasitas memorinya kayaknya agak kurang untuk harga segitu. Apalagi smartphone ini nggak nyediain slot microSD. Nah, jadi kalau menurut gue Realme GT6 ini cocok buat yang mau handphone dengan performa oke dan baterainya awet, tapi dengan kapasitas storage yang apa adanya. Cocok lah buat daily driver. Kalaupun storage-nya udah mepet, masih ada opsi cloud buat simpen file dan lain sebagainya. Kalau urusan harga emang relatif ya, Sobat Tekno kira-kira rela nggak beli HP Realme GT6 seharga 8 juta? Apa mending flagship brand lain aja? Coba share di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kompas Tekno dan media sosial Kompas Tekno biar gak ketinggalan update lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.